Baik, salah satu yang menjadi catatan pada pemilu yang diselenggarakan hari ini banyak ditemukan kecurangan-kecurangan sejumlah daerah, mungkin beberapa juga sudah viral, apalagi yang di London, Inggris beberapa hari lalu. Kita akan saksikan seperti apa temuan-temuan kecurangan yang terjadi. Aktivitas pencoblosan pemilu 2024 di TPS 60, Kampung Cibodas, Kota Cimahi, Jawa Barat ditunda. Hal ini lantaran logistik surat suara presiden dan wakil presiden tidak ada di dalam kotak suara yang tersegel. Kelompok penyelenggara pemungutan suara mendapati sebanyak 225 surat suara Pilpres di dalam kotak suara yang masih tersegel hilang saat hendak melaksanakan pencoblosan. KPPS memutuskan menangguhkan pelaksanaan pencoblosan untuk 4 jenis suara lainnya. Keputusan itu diambil karena petugas khawatir menjadi masalah di kemudian hari. Adapun jadwal pencoblosan TPS 60 akan diputuskan lebih lanjut oleh KPU. Sementara itu di TPS 005 di Desa Sugiwaras, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, ratusan warga yang sudah siap mencoblos terpaksa harus menunggu di depan TPS. Lantaran proses pencoblosan di TPS ini mendadak dihentikan oleh panitia. Panitia beralasan surat suara untuk Pilpres di TPS ini ternyata masih kurang. Bahkan menurut warga kekurangan surat suara tersebut sangat banyak. Akibatnya lebih dari 100 warga tidak bisa mencoblos. Ketua KPU Jombang berdalih masih mencarikan surat suara untuk warga yang belum mencoblos tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sabar, jangan sedih dahulu, proses masih berjalan. Jadi harapan sekarang adalah penting sekali untuk mengumpulkan bila mana ada anomali-anomali ataupun kecurangan-kecurangan yang terjadi. Dan sekarang dan juga mengucapkan terima kasih karena sudah ada yang masuk, sudah banyak sekali yang masuk kepada kami di TPN. Jadi kami ingin berterima kasih pada teman-teman pendukung-pendukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia yang sudah berani. Yang berani, ada yang membuat video dan membuat macam-macam untuk bisa menjelaskan apa yang terjadi di TPS masing-masing. Ya, kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Arsyad Rashid. Barangkali ditanggapi langsung oleh Kang Ubed. Iya, ini kan aneh. KPU itu sudah mendapatkan dana sangat besar ya. Berapa triliun? Hampir 100 triliun kan? Sekitar 70-an triliun lah. Itu artinya anggaran pemilu memang dinaikkan dari tahun ke tahun. Sri Mulyani sempat tadi siang bicara soal itu juga. Karena anggaran yang besar mestinya persiapannya bagus tuh. Termasuk punya manajemen yang sangat canggih untuk mendeteksi kotak suara yang sampai kemudian terjadi kosong itu. Pertanyaannya, kosongnya surat suara di dalam kotak itu apakah sengaja atau tidak sengaja? Kan ini persoalan. Kalau tidak sengaja berarti persoalan manajemennya. Kalau sengaja ini kecurangan. Jadi ini baru dan ini terjadi di Pulau Jawa. Kan aneh, di Cimahi sama Jombang kan. Jadi kalau terjadinya mungkin di Papua ujung misalnya atau di wilayah Sulawesi ujung misalnya, mungkin kita agak maklum, mungkin ada yang aneh-aneh begitu. Tapi ini di Pulau Jawa. Jadi ada persoalan serius juga secara teknis berarti kan, secara manajerial di KPU. Dan ini bisa diperkarakan sebetulnya. Artinya hak rakyat untuk memilih jadi tertunda. Kalau ditunda saya nggak tahu nih, kapan mereka akan memilih? Mereka mungkin sudah cuti ya kan, sudah diliburkan. Nanti kalau memotong hari berikutnya apakah juga dibolehkan untuk ikut memilih oleh kantornya misalnya dan seterusnya.
Jadi saya kira ini persoalan teknis Mas menurut saya, tetapi ini adalah tanda juga bahwa kalau kemudian disengaja, ini kan yang rugi kita. Dan ini merugikan banyak orang sebetulnya. Betul, saya ke Gilbran tanggapannya. Ya menjadi salah satu permasalahan yang saya rasa cukup menciderai nilai-nilai demokrasi bagi masyarakat di Indonesia ya. Jadi tadi benar apa yang disampaikan oleh Mas Ubed tadi bahwa dengan anggaran sebesar itu kenapa tidak optimal gitu. Padahal ini adalah agenda kalau kata Mas Gafar ya, salah satu dosen di UGM, pemilu ini adalah satu-satunya alasan kenapa Indonesia masih negara demokrasi. Sebegitu mahalnya pemilu ini karena banyak sekali kasus kriminalisasi, kemudian bau-bau mulai berubahnya atau proses autokratisasi yang cukup kental dalam 10 tahun belakangan. Jadi menunjukkan bahwa pemilu ini menjadi titik nadir dan satu-satunya alat, satu-satunya bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang demokratif dan elektoral. Tapi pada praktiknya ternyata masih banyak sekali kekurangan di sana. Jadi saya rasa selain itu merupakan tanggung jawab KPU dan Bawaslu serta merupakan wewenang dari para stakeholder, tapi ini juga tanggung jawab kita untuk saling menjaga dan saling mengawasi. Oke.